Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi menjelang siang. Saya ucapkan juga buat selamat datang buat Ibu Lia dan juga Kelvin dan siapa Pak? Pendeta Tony juga selamat datang dan keluarga di sini. Selamat beribadah di tempat ini Pak. Terima kasih. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan siapkan hati kita. Kita undang hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait suci saat umat mencari wajahnya.
bersama-sama dengan orang kudus-Mu. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi kami hari ini. Sehingga kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kekuatan baru, kami pulang dengan membawa mujizat yang dari Tuhan, kami pulang dengan membawa janji Tuhan. Sehingga sepanjang minggu ke depan kami dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal yang dahsyat yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kami. Urapi hamba-hamba-Mu, urapi kami dan semua tentang Engkau di dalam ibadah ini. Segala hormat, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami yang hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan sekali lagi ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan mujizat dan kemuliaan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan, bisa lihat sekeliling kanan kiri kita dan kasih senyum. Tuhan memberkati. Haleluya. Don't
Haleluya Yesus. Mari kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dan kita akan berserah teduh sejenak. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus karena Tuhan telah hadir di dalam hidup kami. Tuhan Tuhan yang kami andalkan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu.
Kami mengundang otoritas daripada Roh Kudus ke tengah kami pada saat pagi hari ini untuk menjamah, membukakan pemikiran kami supaya kami dapat mengerti apakah yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa agar menaklukkan setiap pikiran dan hati kami kepada Kristus, merobohkan setiap benteng yang dibangun oleh kampuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba berdoa yang agar Engkau Yesus yang bertahta di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini menjamah dan mengubahkan cara berpikir kami sehingga kami diperbaharui oleh Tuhan dari sehari ke sehari. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu, menyucikan lidah bibir hamba-Mu, pikiran dan hati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan pikiran dan hati kami semua supaya apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini sepertinya hari yang spesial karena kita kedatangan tamu dari Jakarta. Bapak Pendeta Tony dan keluarganya. Bapak Ibu, keluarga ini secara khusus Cici Dorai, istrinya, adalah anak dari gembala sidang saya waktu saya masih remaja. Sekarang dia masih remaja kayaknya. Ya, dan mereka datang hari ini berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Selamat datang Bapak, jadi resmi ya. Cici berdua ya. Dan juga kita kedatangan dari jemaat di GSGA Cabang Kopo ya, yaitu Ibu Yulia dan Kelvin. Betul? Ya, selamat datang untuk beribadah pada hari ini. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan masuk supaya kita hanya punya waktu sebentar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema yaitu iman yang sempurna. Saudara, waktu saya, mungkin kalau saudara lihat di dalam seri khotbah saya di dalam GSGA Efrata, di dalam bulan-bulan ini, saya membawakan dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Dan yang menarik adalah hari ini yang terakhir saya memberikan tema adalah iman yang sempurna. Apa sih gambaran yang kita dapatkan? Apa yang Bapak Ibu Saudara bayangkan pada waktu kita mendengar kata-kata iman yang sempurna? Saya jujur waktu saya memberikan judul ini, saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 11 ayat 23 yang mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, kalau melihat ayat ini, maka kalau gambaran iman yang sempurna adalah iman yang dapat memindahkan gunung, maka pasti sudah banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk memilikinya. Mengapa? Karena hal ini adalah hal yang spektakuler, hal yang ajaib, hal yang luar biasa. Dan semua orang ingin memiliki iman ini supaya masalah mereka selesai, pergumulan mereka terjawab, hidup mereka diberkati secara melimpah oleh Tuhan. Tapi sayangnya saya tahu bahwa iman yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam Markus pasal 11 ayat 23 ini bukan itu iman yang sempurna. Mengapa? Karena kalau saudara buka bersama dengan saya, kayaknya hari ini kita nggak akan beranjak karena saya nggak kasih ayat-ayat yang mendukung, walaupun mungkin dalam pembahasan ini saudara akan lihat bahwa banyak ayat yang mendukungnya. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22. Ini tulisan Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22. Dan ini adalah jemaat terakhir yang dibicarakan oleh Yohanes. Ini adalah jemaat dari ke-7 jemaat yang dibicarakan secara khusus. Dan jemaat ini adalah jemaat yang saya tahu spesial karena kalau saudara datang di ibadah pertama minggu yang lalu, saya juga membawakan yang ke-6, itu juga yang sangat spesial. Dan hari ini juga spesial saudara.
Yuk kita baca ayat ini bergantian ya, dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakan ayat 14, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-15 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, bahwa tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena kau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena kau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimutikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, dia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara tahu sedikit tentang latar belakang Laodikia, ini artinya tulisannya ini dalam bahasa Yunani artinya keadilan untuk rakyat. Ini merupakan satu kota perdagangan penting di lembah Likos, daerah Frigia, ya. Dan ini merupakan 3 kota yang terkenal dengan 3 ciri khas. Yang pertama adalah pusat perbankan yang membuat kota ini sangat kaya. Yang kedua, dia juga pusat produksi kain wol Laodikia yang berwarna hitam keunguan. Jadi kalau udah bicara tentang ungu, pada masa zaman dulu itu pasti kota yang kaya. Mengapa? Karena warna ungu itu salah satu warna yang sulit dicari dan sangat mahal gitu ya, obat-obatannya itu sangat mahal. Dan yang ketiga adalah sekolah kedokteran ya, dari Alexander Philalethes ya. Yang penting dalam kitab cerita tentang jemaat Laodikia ini adalah bahwa kondisi jemaat Laodikia dalam pembahasan Yohanes ini merupakan jemaat yang mengalami kemerosotan iman secara drastis. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat ini, kalau yang kemarin minggu lalu saya sampaikan, jemaat Philadelphia itu penuh dengan pujian. Tetapi Laodikia ini dari awal sampai akhir itu tidak ada pujiannya sama sekali. Walaupun ada pujiannya sedikit gitu ya, karena engkau kaya, engkau bilang engkau kaya, nanti saya akan kasih tahu kenapa bisa dikatakan bahwa ternyata nggak ada pujiannya. Saya mau lanjut dengan cepat Bapak Ibu. Kalau dilihat, padahal kalau dilihat dari kondisi dan keadaan mereka di luar, mereka itu dalam keadaan baik, mereka kaya. Mereka luar biasa penuh dengan berkat Tuhan. Kalau begitu, apa yang menjadi ciri dari jemaat Laodikia yang harusnya menjadi peringatan dalam kehidupan kita? Yang pertama dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 dari kitab Wahyu ini. Dikatakan seperti ini, ayat ini berbunyi seperti ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin dan atau panas. Di dalam ayat 16 dan 17. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, di dalam ayat ini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai saksi yang setia
setia dan benar. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Tuhan dikatakan Tuhan adalah saksi yang setia dan akurat. Saya melihat dalam perbandingan ini, akurat itu artinya bebas dari kondisi yang salah. Benar dalam semua hal detil. Perhatikan ini Bapak Ibu saudara. Tepat sasaran. Dan bicara tentang hal yang detil, itulah sebabnya di dalam ayat ke-15 dalam kisah tentang Wahyu ini, dia mengatakan, Yesus mengatakan dalam bahasa Inggrisnya, I know you inside out. Artinya luar dalam. Segala sesuatu yang detil dalam hati kita yang tidak diketahui orang lain. Apapun yang mungkin menjadi rahasia kita, apa yang mungkin dunia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Segala relung hati kita. Dan kali ini ada film yang cerita tentang inside out, walaupun itu bicara tentang emosi saudara, cara kerjanya dan sebagainya. Tapi menurut saya yang penting adalah dalam ayat ini, kondisi yang ditanyakan, yang ditemukan oleh Tuhan, ternyata tidak ada sedikit pun yang disukai oleh Tuhan. Mengapa? Karena jemaat ini berada dalam kondisi kesuaman, tidak peduli terhadap kondisi kerohaniannya. Kondisinya tidak panas dan tidak dingin. Sampai Tuhan Yesus mengatakan kondisi yang terbaik, mau panas, panas sekalian, mau dingin, dingin sekalian. Dan saudara, ini yang dikatakan oleh William Barclay. Seorang yang suam tidak akan terganggu ketika mendengar ajaran sesat. Dan sikap ini yang paling parah adalah karena dia tidak bersemangat dan juga memiliki sikap acuh tak acuh, artinya nggak peduli. Jadi masalah terbesar bagi jemaat Laodikia adalah kesuaman dan ketidakacuhan. Dan ini juga menandai jemaat pada gereja akhir zaman. Mereka tidak acuh terhadap iman dan kasih mereka kepada Kristus, yang akhirnya melumpuhkan kehidupan kerohanian mereka. Mereka tidak peduli apa yang terjadi dalam gereja. Mereka tidak peduli dalam hidup iman mereka. Mereka tidak peduli dengan kasih mereka kepada Kristus. Dalam terjemahan The Message yang mengejutkan saudara, kata yang dipakai, kalau saudara lihat dari terjemahan Indonesia, ada kata yang tidak muncul di Indonesia, yaitu dikatakan you are stale, you are stagnant. Stale di sini waktu saya cari katanya artinya basi. Saudara, kondisi iman daripada jemaat Laodikia ini adalah basi. Makanan yang sudah mulai membusuk, mulai rusak, stagnan itu tergenang, mandek, tersendat. Gambarannya ketika kondisi jemaat Laodikia ini suam-suam kuku, mengakibatkan iman mereka menjadi busuk, rusak, mengalami penurunan kualitas dibandingkan sebelumnya. Saudara, ini kalau saya berharap tidak terjadi dalam hidup kita. Karena begitu kita suam-suam kuku, kita tidak panas, kita tidak dingin, kita mengalami satu kemandekan, iman kita tidak bertumbuh, tidak bergerak. Alkitab mengatakan, menjelaskan di dalam kisah ini bahwa kita akan mengalami penurunan kualitas iman, penurunan kualitas hidup kita kepada Kristus. Dan kalau saudara baca dalam ayat selanjutnya yang walaupun di sini dalam Indonesia tidak dijelaskan, tapi di dalam bahasa Inggris dikatakan mereka membual dan membohong, menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa mereka kaya, mereka memiliki apapun yang mereka inginkan, dan mereka tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Saudara, padahal mereka melupakan dan tidak sadar kondisi mereka yang sesungguhnya, fakta mereka yang sesungguhnya, kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan mereka. Apa kenyataan yang sesungguhnya? Bahwa mereka menyedihkan, memilukan, tidak beruntung. Mereka juga dikatakan kondisinya sama seperti pengemis buta, usang, lapuk, tidak memiliki rumah atau tempat tinggal, artinya luntang-lantung. Dan kalau saudara lihat dalam kondisi ini, dalam terjemahan Indonesia ini, kalau saya suka beberapa kali baca ayat ini, saya mau katakan gini, dia katakan, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Tapi jemaat Laodikia ini gak sadar Bapak Ibu.
yang kena demensia, lupa pikun. Mereka tidak menyadari keadaan mereka yang sesungguhnya. Bapak Ibu, beberapa saya pernah melayani gitu ya, jemaat-jemaat atau orang-orang tua yang mengalami demensia. Kasihan Bapak Ibu, maaf, kadang buang air di mana-mana. Kadang dia ambilin barang orang lain dan menganggap barangnya. Kadang dia panggil orang lain dengan nama yang sudah ada di dalam masa lalu. Mengapa? Karena mereka tidak menyadari keadaan mereka yang sesungguhnya. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan mereka yang nyata. Karena banyak yang mungkin hidup di dalam bayang-bayang masa lalu dan tidak nyata. Dan saya melihat rupanya banyak orang percaya pada masa itu, dan saya berharap tidak juga pada masa ini, mengalami hal yang sama. Tidak menyadari kehidupan iman kita sudah lapuk. Tidak menyadari iman kita sudah busuk, sudah tergenang, sudah mandek, sudah tersendat. Sama seperti air yang tidak mengalir, sehingga akibatnya air menjadi bau dan busuk, menjadi tempat sarang nyamuk. Hidup iman mereka kepada Kristus hanya terjadi dalam bayang-bayang. Hati-hati nih saudara. Mereka mungkin tampak hebat dalam pelayanan, tapi tidak dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin tampak rohani dalam gereja, tapi sangat duniawi di dalam rumah. Mereka tampak bertobat dalam kata-kata dan tingkah laku mereka dalam lingkungan orang percaya, tetapi mereka seperti kuda lepas kandang saat bersama dengan orang lain. Kehidupan iman mereka tidak nyata, perhatikan ini, dan hanya penampakan belaka. Kehidupan iman seperti itulah yang dikatakan basi dan mulai membusuk. Iman mereka bukan hanya tidak bertumbuh, tetapi banyak sumbatan di dalam hati mereka yang mencegah mereka untuk semakin mengenal dan mengasihi Kristus. Saudara, waktu saya pelajari ayat ini, saya melihat, saya bisa memahami mengapa Kristus tidak bisa memuji jemaat ini. Saudara, ini bukan hanya yang saya tadi katakan di awal. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam jemaat Laodikia? Saya membuat kesimpulan bahwa iman mereka tidak nyata dalam hidup mereka sehari-hari. Mereka mengalami sumbatan rohani. Dan kalau saudara dan saya mengalami sumbatan rohani, kehidupan iman kita tidak nyata. Kehidupan iman kita di dalam Kristus tidak dapat diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Apakah kita tertatih-tatih dalam mengikut Tuhan? Atau adakah banyak hal yang kita sembunyikan dari pandangan orang percaya atau dari Tuhan? Karena banyaknya hal yang berbeda dari apa yang tampak dalam kehidupan iman kita kepada Kristus. Ini berbahaya, saudara. Kehidupan iman kita sebagai orang percaya harusnya nyata di dalam setiap apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Dimanapun tempat kita berada, entah itu di gereja, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di bagian tempat pekerjaan kita, bahkan di dalam ruang yang paling sempit sekalipun yang tidak ada seorang pun melihat, kehidupan iman kita kepada Kristus seharusnya nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang Kristen, hati-hati nih saudara, banyak orang Kristen bahkan pada masa kini mengalami hal yang seperti ini. Imannya nggak nyata. Hidup mereka di dalam pelayanan yang tampak hebat, tapi begitu masuk dalam hidup sehari-hari, itu sangat bertentangan dan berlawanan. Saya mau lanjut saudara, karena waktu terus berjalan. Dalam ayat 18 sampai ayat 19. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Apa yang diinginkan Tuhan dilakukan oleh jemaat Laodikia? Yang pertama, membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Emas yang dimurnikan dalam api berbicara tentang emas yang sudah dipisahkan dari hal-hal kotor yang membuat dia tidak dapat bersinar, Bapak Ibu. Emas, saya pernah cerita pada Bapak Ibu Saudara, lupa ceritanya di ibadah 1, ibadah 2. Waktu saya pergi ke Kalimantan, pelayanan di Kalimantan Saudara, itu ada satu sungai
yang mengalir. Kita itu kalau kita teliti, kita tuh rajin gitu ya, gitu pisah-pisahin pasirnya, kita itu bisa menemukan butiran-butiran emas, betul-betul butiran emas dengan ukuran seujung kuku saya. Tapi tidak kelihatan seperti emas, hanya seperti batu kuning. Kenapa? Karena masih ada kotoran yang bercampur di dalam batu itu, di dalam emas itu. Apa yang dilakukan supaya jadi berkilau, saudara? Itu akan dibakar, saudara. Sampai dikatakan emas itu bisa mengalir. Dan kalau emas itu dikatakan di dalam dimurnikan ini, emas cair yang mengalir itu transparan, saudara. Apapun yang dilalui oleh emas itu, bawahnya itu akan terlihat jelas. Tuhan meminta jemaat Laodikia ini membeli emas yang telah dimurnikan. Yang kedua, dia juga meminta supaya mereka memakai pakaian putih yang berbicara tentang kekudusan. Hidup yang terpisah dari kondisi dunia yang semakin berdosa, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan saudara, menariknya dalam terjemahan The Message, saudara bisa baca, dikatakan bahwa ini adalah clothes designed in heaven. Artinya baju yang didesain di surga, baju yang dirancang di surga. Karena rupanya orang-orang Laodikia sudah cukup lama berjalan keliling dalam keadaan setengah telanjang. Mungkin kalau zaman dulu pakai baju berlapis-lapis, saudara. Jadi kalau udah pakai baju di dalam, dia pakai baju jubah luar lagi untuk nutupi. Dan orang-orang Laodikia itu gak pernah pakai baju luar yang luarnya itu, seperti orang berduka. Dilepas baju luarnya, hanya pakai baju yang dalamnya, yang lapisan dalamnya, jalan-jalan keliling. Tuhan bilang itu memalukan. Mengapa? Nanti saya akan beritahu kepada saudara. Itu satu kondisi yang sudah cukup lama berjalan. Dan yang ketiga yang disuruh Tuhan untuk dilakukan adalah minyak untuk melupas mata, untuk mengobati mata dari Tuhan sendiri, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat melihat, supaya mereka tidak lagi dalam keadaan buta dan tidak dapat melihat. Kondisi ini mengingatkan saya pada satu penyakit mata, saudara, akibat virus, yang kalau saudara kena itu, saudara melihatnya itu akan samar. Teman saya pernah kena, saudara, dan waktu kena dia nggak bisa lihat, saudara. Kelihatan seperti ada kabut putih di matanya. Nggak bisa diapa-apain, hanya bisa disembuhkan, ditetesin obat mata sama dokter. Dan kalau di kondisi ini dibiarkan, pandangannya itu lama-lama akan jadi kabur. Suatu hari mungkin akan buta. Dan kondisi inilah yang diberitahukan kepada kita oleh Tuhan tentang jemaat Laodikia. Tuhan menginginkan kehidupan kita dimurnikan dari kebiasaan-kebiasaan berdosa yang dapat merusak kehidupan kita. Kebiasaan apa saja yang kelihatannya baik-baik tapi dapat merusak iman kita. Saya menemukan dua saja, saudara. Yang pertama itu kemalasan. Walaupun Alkitab tidak mencatat kemalasan itu membuat kita adalah tipikal gitu ya, adalah dosa. Tapi malas berdoa, malas membaca Alkitab, malas bersekutu dengan orang-orang percaya, malas beribadah, malas melayani Tuhan, dan malas-malas yang selanjutnya, itu membuat mereka tidak dapat bertumbuh imannya kepada Tuhan. Ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa sih dia nggak bisa berapi-api lagi melayani Tuhan? Apakah karena pandemi COVID-19 ini? Saya bilang enggak. Saya tanya, baca Alkitab enggak? Enggak. Berdoa enggak? Enggak. Bersekutu enggak kalau ada kelompok kecil? Enggak. Ikutan ibadah online enggak? Sesekali, nontonnya juga sambil malas-malasan di TV. Saya bilang itu penyakit malas. Kenapa kita tidak berapi-api? Kenapa kita tidak bisa bersemangat lagi melayani Tuhan? Karena saudara, engkau tidak menjaga kondisi imanmu untuk tetap menyala buat Tuhan. Jangan pernah persalahkan siapapun kalau saudara malas berdoa, malas membaca Alkitab, malas bersekutu dengan orang percaya, malas beribadah, malas melayani Tuhan. Dan imanmu serasanya seperti turun dengan tajam. Karena walaupun saya tulis ini, walaupun malas dianggap sebagai bukan dosa, tapi kebiasaan ini akan merusak kehidupan iman kita dan membuatnya mengalami penurunan. Yang kedua,
kebiasaan yang dapat merusak adalah hidup dalam kecanduan. Kecanduan main game, kecanduan pornografi, kecanduan marah, kecanduan omong kasar, kecanduan pikiran negatif, kecanduan bohong, kecanduan hutang, kecanduan kerja, kecanduan khawatir, kecanduan tidur. Pokoknya segala sesuatu yang sudah kecanduan. Semua hal yang mengikat kita dan membuat kita tidak bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya gampang saudara untuk tahu apakah kita kecanduan atau tidak. Kalau waktu saudara sudah lebih lama, dalam satu hari saudara hitung dia sudah lebih lama di tangan saudara, entah itu tadi saya katakan main game, pornografi, entah itu marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit omong kasar, sedikit-sedikit pikirannya negatif, sedikit-sedikit bohong, sedikit-sedikit hutang, sedikit-sedikit apa-apa kerja, sampai malam dijadikan siang dijadikan malam, kaki dijadikan kepala dijadikan kaki, terbalik-balik saudara. Sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit tidur. Ya walaupun saya juga senang, salah satu yang kesukaan saya tidur saudara kalau ada kesempatan, ngantuk. Tapi kalau porsinya sudah lebih banyak dan membuat hidup kita tidak seimbang, engkau sudah kecanduan. Jangan tanya, kenapa saya nggak berapi-api terhadap Tuhan? Nanti yang lebih parah yang ketiga saudara. Jangan tanya, karena kebiasaan berdosa, kebiasaan yang kita anggap biasa-biasa aja, nggak akan membuat saya jauh dari Tuhan. Ternyata menyeret kita, mendorong kita untuk kita tidak mengasihi Tuhan lebih daripada sebelumnya. Jadi saya nggak mau sebutkan yang lain saudara. Kenapa? Karena saya pernah beritahu ini saudara. Suatu hari ketika John Wesley yang masih kecil datang kepada ibunya dan bertanya, hal-hal apa yang akan membuat kita berdosa? Ibunya menjawab dengan sederhana, setiap hal yang membuat kita jauh dari Tuhan dan kita membuat kita tidak mengasihinya. Jadi kalau apa yang kita lakukan membuat kita jauh dari Tuhan, maka kita akan berdosa di hadapan Tuhan. Karena salah satu api dosa adalah meleset dari sasaran, hamartia. Harusnya di titik bull's eye. Kalau kita lagi main panah itu titik yang paling tengah itu. Kalau kita meleset sedikit, ya udah kalah. Melesetnya lebih banyak, lebih kalah lagi. Tapi hidup kita, kebanyakan orang percaya pada masa sekarang ini gak pernah melesat pada titik yang Tuhan mau. Kita melenceng kanan, melenceng kiri. Ada banyak kebiasaan yang bisa merusak iman kita. Yang ketiga saudara, saya baca dulu ini ya. Obati mata kita supaya kita punya pengharapan di dalam Kristus. Obati hati kita supaya iman kita dipenuhi dengan kekudusan, jangan dipenuhi dengan hal-hal berdosa. Obati pikiran kita supaya kita menjadi orang yang mengkhususkan diri kita bagi Kristus. Yang ketiga adalah ayat 20 sampai dengan ayat 22. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Penutup surat ini, kalau saudara perhatikan dari ketujuh jemaat, itu beda dengan 6 surat lainnya saudara. Karena ada satu imbauan terakhir yang ditujukan kepada perseorangan, yaitu di ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ngetuk siapa? Nggak mungkin Tuhan Yesus ngetuk pintu semua pintu diketuk dengan itu, enggak. Tapi dia secara spesifik bilang, aku berdiri di satu pintu dan mengetuk. Supaya apa? Supaya jika ada orang satu lagi yang mendengar suaraku dan membukakan pintu,
aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Waktu saya pelajari ayat ini, saudara, saya bayangkan Tuhan Yesus mengetuk di depan pintu. Saya merasa Tuhan Yesus itu seperti pengemis, saudara. Sedihnya, saya jujur merasa bahwa Tuhan seperti pengemis untuk masuk ke dalam hati orang Laodikia pada saat itu. Saya merasa bahwa Tuhan seperti bilang, lihat, kok kamu gak lihat sih, aku berdiri di muka pintu hatimu. Aku mengetuk, sudah berapa lama aku gak tahu, tapi aku ketuk pintu itu, tapi gak ada yang buka. Dan saya bertanya-tanya, mengapa? Apa yang membuat Tuhan melakukan hal itu? Hal yang ketiga yang membuat jemaat Laodikia mengalami penurunan iman, kualitas iman secara drastis dan luar biasa adalah jangan-jangan saya merasa bahwa orang Laodikia menutup pintu hatinya terhadap setiap apapun yang Tuhan kerjakan dan lakukan dalam kehidupan mereka. Diketuk, saudara. Tuhan sampai bilang, lihat, buka matamu, tapi gak dibuka. Lihat, aku berdiri di muka pintu hatimu dan menutup, tapi gak dibuka. Apa yang terjadi? Jangan-jangan dengan sengaja jemaat orang-orang Laodikia pada saat itu menutup pintu hatinya untuk mendengar suara Tuhan. Dan kalau saudara lakukan ini, jikalau di dalam ibadah, saudara bayangkan, mereka menutup pintu hati mereka dalam terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Betapa mengerikannya kehidupan mereka, kehidupan iman mereka saat itu. Kondisi yang secara lahiriah yang tadi digambarkan, begitu kaya, begitu luar biasa, ternyata tidak dapat menggambarkan dan memberitahukan betapa tertutupnya hati mereka terhadap suara Tuhan. Kita bisa dalam keadaan baik, saudara. Kita bisa pergi ke gereja. Maaf, saudara mungkin bisa ibadah online di rumah. Gak ada seorang pun yang tahu. Tapi apakah saudara membuka pintu hati saudara buat Tuhan, itu jadi masalah. Karena di dalam ayat ini saya katakan betapa mengerikannya kehidupan mereka. Karena lihat, Tuhan ngomong, aku mengetuk di depan pintu hatimu, tapi kamu tidak membukakan pintu. Saya melihat kondisi ini sama seperti ketika Abraham berinteraksi dengan Tuhan. Ketika Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara, gambaran ini masuk dalam pemikiran saya. Abraham menganggap bahwa pasti masih ada orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Gitu kan ya? Lihat, aku berdiri, katanya, di depan pintu. Jika kamu mendengar saya memanggil dan membukakan pintu, jika kamu mendengar saya memanggil, seakan-akan ada orang yang mendengar. Saudara lihat dalam kondisi Sodom dan Gomora, Abraham menganggap pasti masih ada orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya kehidupan berdosa dan dunia telah merampas kehidupan orang-orang kota Sodom dan Gomora dan menghancurkan mereka. Saudara tahu, dari 50 orang diturunkan 45, turun lagi 40, turun 30, 20, 10. Tidak ada 10 orang pun dalam kota itu yang mengasihi Tuhan. Bahkan saudara tahu, ketika Lot dan keluarganya mencatat mereka keluar dari kota itu 4 orang, mereka itu berlambat-lambat, saudara. Bahkan hati dari istri Lot itu masih terpaut pada kota itu. Keberdosaan dan kebiasaan orang kota Sodom dan Gomora dibawa keluar oleh Lot dan kedua putrinya. Sehingga untuk mempertahankan kelangsungan keluarga, maka kedua putri Lot dengan sengaja membuat ayahnya mabuk
dan berhubungan intim dengannya sehingga mereka hamil dan dapat melanjutkan keturunan keluarga. Betapa dosa yang mengerikan dibawa oleh mereka keluar karena sudah meresap kebiasaan dan keberdosaan orang-orang kota Sodom dan Gomora. Saudara, saya tulis gini, saudara. Jangan-jangan orang-orang kota Laodikia juga mengalami hal yang sama. Mereka hidup dalam keberdosaan, iman mereka mengalami kemerosotan yang tajam. Tuhan Yesus sampai mengetuk di depan pintu hati mereka, tapi mereka tidak terbuka. Tuhan sampai melihat, buka matamu, aku mengetuk di pintu hatimu, tapi kamu nggak buka. Saya nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Tapi di kondisi jemaat yang ketujuh ini, yang paling parah, saudara, gak ada satu pujian. Dan kalau mungkin kita baca secara seperti itu saja, kita bilang, iya ya, kenapa sih Tuhan lakukan? Tapi waktu saya lihat, Tuhan sampai berdiri, dia meminta, mengemis. Saya nggak tahu berapa lama Tuhan sudah berdiri. Itulah sebabnya, saudara, lihat ini. Dalam ayat 19 tadi di balik sebentar, dikatakan di dalam terjemahan bahasa Inggris, orang-orang yang Tuhan kasihi akan Tuhan panggil secara pribadi, saudara. Akan Tuhan tegur, akan dipimpin. Maaf kalau pakai yang keras, dipukul, disesah, supaya mereka dapat hidup, lihat ini, dalam kondisi hidup mereka yang terbaik, so that they will live at their best. Saya nggak tahu gimana terjemahannya. Mereka dapat hidup dalam kondisi yang terbaik. Berapa banyak orang percaya hidup tidak dalam kondisi yang terbaik kepada Tuhan, saudara? Berapa banyak orang percaya hidup asal-asalan? Berapa banyak iman mereka yang mengalami kemerosotan tapi mereka nggak sadar? Mereka menganggap kondisi mereka baik-baik, mereka menganggap kondisi mereka bagus, kok semuanya segala sesuatunya lancar, baik-baik saja. Tapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa mereka sudah mengalami kemerosotan iman secara tajam. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau ada hal-hal yang tadi disebutkan dalam apa yang disebutkan di dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini, mungkin kita harus betul-betul datang sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tuh udah lama banget nunggu di depan pintu kita dan ketuk-ketuk pintu hati kita, kan kita nggak mau buka. Jangan-jangan udah lama banget Tuhan kasih tahu, lihat, kamu seharusnya melumasi matamu, ngobatin matamu supaya kamu gak sakit, supaya kamu bisa melihat rencana Tuhan. Gak bisa, saudara, gak bisa dikasih tahu. Jangan-jangan hati kita tertutup karena kita sendiri yang menutup. Hari ini kita mau datang sama Tuhan. Iman yang sempurna bukanlah selalu iman yang bisa memindahkan gunung, saudara. Iman yang sempurna kadang itu harus menggali gunung itu supaya dia bisa lewat. Iman yang sempurna dalam kondisi apa tetap percaya dan mengasihi Yesus. Walaupun kondisinya gak kondusif nih untuk bertumbuh, walaupun kondisinya gak bagus nih, saya gak diberkati sama Tuhan, gak apa-apa, saudara, bertumbuh, jalan terus. Tuhan mau ngomong, jangan sampai Tuhan ngomong, kamu yang gak buka hati. Aku sudah mengetuk pintu hatimu, berkali-kali aku ketuk, tapi kamu tidak mau mendengar. Kita berdiri yuk sama-sama, saudara. Kita nyanyikan satu lagu, selidiki aku, lihat hati. Untuk mengakhiri khotbah tentang ketujuh jemaat ini, milikilah iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Mungkin saudara menganggap iman yang sempurna gak ada tangisan. Salah, saudara. Kadang iman yang sempurna itu terlalu banyak menangis karena kadang kita gak tahu apa yang harus kita lakukan dan kerjakan. Saya cuma berpikir sama seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Kita ikut aja kemana Tuhan pergi. Kadang kita harus melewati lumpur, kadang kita harus melewati
renungan hari ini, bahwa iman yang sempurna adalah ketika kita terus membuka hati kita untuk mendengar suaranya. Respon kepada Dia. Katakan, kita mengasihi Dia sedalam hati kita. Perjalanan hidup kita mungkin masih panjang, saudara. Saya juga nggak tahu berapa lama COVID ini akan berlangsung. Dan mungkin banyak masalah dan perkara yang terjadi yang silih berganti masuk dalam hidup kita. Dan mungkin ketika kita berjalan, kita akan tertatih-tatih berjalan. Tapi mari jalani iman bersama dengan Kristus. Dia menunggu engkau untuk tetap setia dan mengasihi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagi aku. Selidiki aku, lihat hati kami Bapa. Lihat hati. Jadikan lagu ini doa di hadapan Dia. Haleluya. Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi aku. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah hilang. Saudara, sebelum kita menyanyikan lagu ini sekali lagi, saya mau bertanya satu hal terlintas di dalam hati saya. Saudara, mungkin kita selama ini menutup mata kita. Kita nggak bisa melihat bahwa Tuhan memiliki kebaikan-kebaikan yang Dia lakukan dalam hidup. Hari ini firman Tuhan mau mengatakan, lihat, buka matamu. Kalau matamu kelihatan samar karena terlalu banyak air mata di matamu, Tuhan bilang, minta obat untuk melumasi matamu. Buka dan ngomong sama Tuhan. Tuhan, buka mata saya, buka hati saya, untuk saya dapat melihat kebaikan. Mungkin selama ini kita ngomong, kenapa saya jadi malas? Ya, iya jadi malas, saudara. Kalau saudara melakukan apapun, gak mau melakukan apa-apa. Kenapa sih mas saya mengalami penurunan? Iya, kalau saudara tidak pernah melakukan apa-apa terhadap imanmu. Buka hatimu hari ini dan sungguh-sungguh bertobat. Dan mungkin ada di antara saudara yang merasa bahwa Tuhan terlalu banyak air mata, kekhawatiran, ya tadi kecanduan yang saya alami. Datang kepada Tuhan hari ini. Ingat hati-hati dengan apa yang kita kerjakan dan lakukan, yang dapat menyeret iman kita turun untuk tidak lagi mengasihi Tuhan. Waktu nyanyikan lagu ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jadikan ini doa. Tuhan, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah aku mengasihi Engkau? Apakah aku sungguh mengasihi Engkau? Buka mataku supaya aku dapat melihat kebaikan. Buka mataku, buka telingaku supaya aku bisa mendengar Engkau sedang mengetuk pintu hatiku dan berbicara kepada aku. Jadikan lagu ini doa di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku. Angkat hatimu dan tanganmu, saudara. Buka selebar-lebarnya bagi Tuhan bekerja. Lihat bahwa Dia sedang mengetuk pintu hatimu. Menunggu Engkau mendengar dan berbicara padamu. Haleluya. Dan menilai hidup.
sucikan ya Allah. Kami mau setia dan mengasihi. Kami mau tetap buka pintu hati kami dan mendengar suara. Kami mau melihat betapa Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kami mau menanggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang merusak iman kami kepada Engkau dan membawa kami untuk setiap hal yang kami kerjakan untuk memuliakan Engkau. Pimpin setiap umat yang mengangkat tangannya di hadapan bahwa mereka masuk di dalam rencana Tuhan, bahwa mereka mengerti rencana Tuhan, sehingga mereka dapat menghidupi mereka dengan kehidupan yang terbaik yang Tuhan berikan. Hamba berdoa hanya agar kebenaran firman yang tertanam di dalam hati kami bertumbuh berbuah lebat bagi kemuliaan. Hamba berhenti berbicara, tapi hanya kemuliaan Kau yang ditinggikan dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mohon saudara-saudara bagikan perjamuan kudus pada keluarga yang bersama-sama dengan saudara. Setelah itu kita masuk di dalamnya dan saudara berdoa bersama-sama, minta Tuhan memberkati perjamuan kudus ini sehingga semua apa yang kita lakukan hari ini semuanya memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, hari ini kami masuk dalam perjamuan kudus. Jamah kami, jamah semua kedua unsur perjamuan ini, baik roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur atau cawan ini yang melambangkan darah Tuhan, sehingga kami bersama-sama masuk dengan sungguh-sungguh, dengan menghormati Tuhan. Kami mau segala sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kalau kami mengimani mujizat terjadi, biarkan mujizat terjadi. Kalau kami mengimani hari ini terjadi kesembuhan, kami akan mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, kuduskan kami, dan sekali lagi layakkan kami masuk di dalam perjamuan yang kudus ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku, angkatlah roti saudara di hadapan Tuhan dan izinkan Tuhan memberkati setiap roti yang melambangkan Tuhan, melambangkan tubuh Tuhan yang ada di tangan saudara masing-masing. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan saudara di hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan menjamah dan memberkatinya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kita bersyukur atas kekuatan yang Tuhan nyatakan. Kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Kita bersyukur atas apapun yang akan Dia sediakan, pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami sudah selesai melakukan perjamuan kudus.
Kami sudah selesai beribadah, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, kami sudah selesai memuji dan menyembah Engkau, dan hari ini kami dipuaskan oleh Roh-Mu. Oleh sebab itu, hari ini kami sangat bersyukur. Kami taruhkan hidup kami, masa depan kami, seluruh hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun rencana-rencana yang coba kami susun di hari-hari ini, Tuhan buat kami berhasil. Sekali lagi, bersamalah dengan kami Bapa, dan Engkau memberkati kami. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala kita renungkan firman Tuhan sebelum Engkau pulang hari ini. Biarkan Dia berbicara kepada kita hari ini. Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Hormat puja hanya bagi Tuhan. Diberkati Tuhan doa-doamu, diberkati Tuhan seluruh bisnis dan usahamu, diberkati Tuhan hari-harimu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, dengarkan janji Tuhan kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu setiap saat dan memberi engkau damai sejahteranya. Pulanglah saudara-saudaraku, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati engkau. Kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat pulang, shalom.
Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.